Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Izinkanlah kami semua datang kepadamu Tuhan untuk menyembah memuji namamu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak segala pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap
segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu Bapa kami yang baik, Allah yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi boleh kami nikmati. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Tuntun kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, bukakan hati pikiran kami, jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu ditaburkan, dan biarlah firman itu berakar kuat ke dalam, berbuah bagi hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebab Tuhan yang kita sembah Allah yang luar biasa. Bill Gates, Jack Ma, juga William Tanuwijaya, mereka memiliki perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, mereka memiliki perusahaan yang besar. Mereka juga memiliki persamaan. Mereka melakukan dari hal-hal yang kecil, dari langkah-langkah yang kecil, dengan setia ia melakukannya, dan saat ini mereka memiliki perusahaan yang besar dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di Alkitab, kisah Yusuf juga demikian. Ia dibuang menjadi budak. Dengan kesetiaannya ia terus melakukan
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan kepadanya dengan setia, sehingga ia menerima kepercayaan dari Potifar, kepala penjara, bahkan menjadi orang kedua setelah Firaun. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 16 ayat 10. Judul perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Setia dan tidak benar. Waktu setia dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan di dalam perkara-perkara yang besar. Waktu tidak benar di dalam perkara yang kecil, maka dia juga tidak dipercayakan di dalam perkara yang besar. Tuhan Yesus begitu pentingnya memperhatikan perkara-perkara kecil. Kenapa? Karena dari hal yang kecil dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bersama Tuhan, akan menjadi sesuatu yang besar, berdampak besar. Sehingga melalui hal yang kecil, kita membuat langkah kecil untuk membuat sesuatu yang besar. Penyertaan Tuhan yang membuat berhasil. Penyertaan Tuhan yang membuatnya beruntung. Penyertaan Tuhan yang membuatnya besar. Dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan melalui perkara itu nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita melakukan setia? Setia, selalu ajak Tuhan, minta tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Enyahkan pikiran yang tidak benar, enyahkan pikiran yang negatif. Pakai perisai iman, sehingga dengan perisai itu kita dapat memadamkan panah api si jahat. Waktu kita gunakan ketopeng keselamatan, itu pedang roh, firman Tuhan, kita minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus, sehingga yang kita perkatakan membangun orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Taat melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kenapa kita harus taat melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Apa itu kehendak Bapa? Menyelesaikan amanat agung. Dengan apa? Dengan tuntunan Tuhan. Kita minta Tuhan, biar kaki kami berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Karena memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sepanjang hidup ini Tuhan terus nyatakan bagi setiap kita yang percaya kebaikannya. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang dikasihi Dia. Izinkan Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita tanya Tuhan. Roh Kudus cengkeram kita dengan kuat kuasanya, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan yang tidak benar. Allah sumber damai sejahtera sudah menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kita baca ya di Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Iya dan amin. Sehingga yang namanya setia itu bisa kita lakukan dengan dari yang kecil sehingga berdampak besar. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Tuhan kita Allah yang setia. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Allah kita setia, ada benih setia di dalam setiap kita. Dan roh yang besar di dalam kita itu akan melakukan jauh lebih banyak yang kita pikirkan, kita doakan. Mari semua Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan percayakan saat ini, lakukan dengan setia, konsisten. Jangan biarkan intimidasi mencengkeram kita, tapi biarlah roh yang besar itu yang menuntun kita untuk melakukannya dengan benar.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang setia. Kau terus tuntun kami di jalan-jalan-Mu, di jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami melakukan setia, sehingga setiap kami boleh beroleh buah-buah roh di dalam Engkau. Kami boleh memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu. Kami boleh memiliki kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, kelemah lembutan-Mu, dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni hati pikiran kami yang salah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib bagi kami, yang menguduskan kami, menyucikan kami, membenarkan kami, dan melayakkan kami menaikkan doa-doa di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa para pemimpin kami, pemimpin rohani kami yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu terus menyertai, melindungi para pemimpin kami dari malapetaka mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dan mereka terus aman dalam pelindungan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri yang ada, TNI Polri Tuhan, satukan mereka Tuhan. Di dalam memimpin bangsa ini, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga semua kebijaksanaannya berasal daripada Tuhan, sehingga membawa damai bagi Indonesia. Indonesia yang penuh damai, Indonesia yang dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, Indonesia yang makmur boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga bagi kami semua. Haleluya.